Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Yana. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu membacakan surat Al-Lahab. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 2. Kita masuk ke tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1 fokusnya ke mapel IPA, ke alat indera pendengaran. Simak video pembelajaran berikut ini dengan baik. Tema 1 kita sudah belajar tentang bunyi. Untuk memperdalam materi tentang bunyi, simak video berikut ini dengan baik ya, anak-anak. Adalah sifat-sifat bunyi. Pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Yang keempat, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Medium perambatan bunyi ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh dari zat padat adalah dengan permainan telepon kaleng. Yang kedua, dengan mendengarkan ketukan di ujung meja. Contoh dari zat cair yaitu dengan mendengarkan air melalui corong yang baknya dipukul menggunakan batu. Contoh dari zat gas adalah melalui bunyi lonceng atau dengan berbicara dengan teman. Berikutnya adalah jenis-jenis bunyi pantul. Yang pertama yaitu bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi asli. Biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya tidak begitu jauh, misalnya kurang dari 10 meter. Halo, apakah ada orang di sini? Halo, apakah ada orang di sini? Yang kedua adalah gaung, yaitu bunyi pantul yang terdengar kurang jelas atau tidak sejelas bunyi aslinya. Gaung terjadi karena bunyi pantul bercampur dengan bunyi asli. Naina, kamu di mana? Naina, kamu di mana? Naina, kamu di mana? Yang ketiga adalah gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar jelas seperti bunyi aslinya. Sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan. Contohnya adalah fenomena petir yang terdengar lebih keras pada malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin daripada suhu udara atas. Sifat bunyi yang keempat yaitu bunyi termasuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Oke, lanjut ke sumber bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada gitar. Adalah salah satu sumber bunyi yang mengeluarkan suara dengan cara dipetik. Yang
Yang kedua, ada seluring, adalah salah satu sumber bunyi yang bisa mengeluarkan bunyi dengan cara ditiup. Yang ketiga, ada gendang, adalah salah satu sumber bunyi yang bisa mengeluarkan sumber bunyi dengan cara dipukul. Yang keempat, ada biola, adalah salah satu sumber bunyi yang bisa mengeluarkan suara dengan cara digesek. Sekian penyampaian materi tentang bunyi dan terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu kembali. Dadah. Sudah menyimak tentang pendalaman materi tentang bunyi. Sekarang kita masuk ke indera yang peka terhadap rangsangan bunyi, yaitu telinga. Indera pendengaran, yaitu telinga. Simak video berikut tentang penjelasan tentang indera pendengaran, yaitu telinga. Indera pendengaran kita yaitu sepasang telinga yang terletak di samping kepala kiri dan kanan. Telinga memiliki 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga luar adalah bagian yang bisa terlihat. Telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan. Kemudian, lubang telinga untuk masuknya bunyi, dan saluran telinga di mana panjangnya kurang lebih 2,5 cm dan agak berbelok. Bunyi diteruskan ke telinga ke bagian tengah melalui saluran ini. Telinga bagian tengah yang terdiri dari gendang telinga berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap daun telinga. Bagian tengah telinga juga memiliki 3 tulang pendengaran yang disebut ossicle. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang ini berfungsi untuk menghantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Rumah siput atau koklea yang di dalamnya terdapat cairan dan rambut-rambut halus yang berguna untuk menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran. Saluran eustachius menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga dan tekanan udara di luar agar selalu sama. Serta saraf-saraf pendengaran yang berfungsi menyampaikan bunyi ke pusat saraf atau otak. Bagaimana telinga kita mendengar? Simak penjelasannya berikut ini. Gelombang bunyi dari luar diterima oleh daun telinga. Kemudian, bunyi tersebut masuk ke lubang telinga dan diteruskan ke gendang telinga melalui saluran telinga. Gelombang bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga yang kemudian membuat tulang-tulang pendengaran atau ossicle juga ikut bergetar. Ossicle bergerak seperti tuas sehingga getaran menjadi lebih keras. Getaran dari ossicle membuat cairan dalam koklea atau rumah siput mengalir pada rambut-rambut halus koklea. Kemudian, rambut halus di dalam rumah siput meneruskan getaran itu ke ujung saraf pendengaran. Lalu saraf pendengaran menyampaikan rangsang bunyi tersebut ke otak. Jadilah kita dapat mendengar bunyi. Telinga kita perlu dijaga agar selalu berfungsi dengan baik. Kita dapat memelihara telinga dengan cara hindari tempat yang bising dan terlalu keras karena dapat menyebabkan gendang telinga sobek. Rutin membersihkan lubang telinga secara teratur dan harus hati-hati. Yang terakhir, jangan memasukkan benda keras yang tajam ke dalam telinga karena dapat melukai bagian dalam telinga.